Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat penonton setia di channel YouTube Abidi? Alangkah baiknya buat para penonton yang baru bergabung di tayangan saya ini, tonton video-video saya sebelumnya biar teman-teman bisa tahu dan mengikuti alur dari video saya ini. Barangkali bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa pula buat teman-teman setia, saya mohon dukungannya, klik notifikasi ya, tombol loncengnya, beserta klik tombol subscribe-nya yang berwarna merah sebagai motivasi atau support bagi diri saya agar saya eh, bisa semangat untuk berbagi cerita, pengalaman seputar penyakit GERD, anxiety psikosomatis. Ya, buat teman-teman semuanya, kali ini saya ingin menceritakan kenapa bagi penderita GERD dan psikosomatis ini sensitif sekali terhadap persoalan, hal-hal buruk, maupun tentang pola makan ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya sendiri hanya ingin menceritakan pada saat dulu saya terkena yang namanya GERD psikosomatis ini. Jadi begini ya buat teman-teman, anggaplah hal ini hal yang wajar. Mungkin beberapa penderita penyakit ini hampir merasakan semua tentang gejala-gejala ini, serta tentang berbagai macam keluhan, sensasi, maupun penyakit ya. Kita itu penyakit ini jujur buat para penonton ya, sangat tidak mengenakan sekali. Karena sekali lagi penyakit ini seperti penyakit gaib ya buat teman-teman ya. Penyakit yang menyerang mental dan fisik kita. Awalnya juga saya nggak tahu penyakit ini bisa seperti ini, tapi seiring waktu akhirnya saya memahami dan mengetahui tentang penyakit ini, dan seiringnya waktu pula saya bisa menyiasati jikalau penyakit ini datang atau muncul ya teman-temannya. Dan seiringnya waktu kita akhirnya bisa menyiasati tentang penyakit GERD psikosomatis ini. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk kalian yang sedang merasakan penyakit ini. Yang terpenting kalian tetap berusaha, ya. Apapun itu buat teman-teman, mengeluh boleh teman-temannya, tapi dibarengi dengan usaha. Karena penyakit ini kalau hanya dirasakan saja, itu nggak akan sembuh ya teman-temannya. Karena penyakit ini harus dengan tindakan yang nyata, dengan keberanian, dengan usaha. Nggak bisa kita hanya merasakan sensasinya, merasakan sensasi yang muncul, tetapi kita nggak berusaha untuk mencari obatnya, baik obat secara kedokteran medis ya, maupun obat tentang psikosomatisnya atau pikirannya atau mentalnya ya. Jadi begini ya buat teman-teman semuanya, penyakit ini jujur penyakit yang benar-benar bagi saya eh, sedikit sulit ya. Sedikit sulitnya karena penyakit ini menyerangnya itu kan ke tubuh kita dan ke pikiran kita. Kalau kita makan salah sedikit, kita langsung sakit. Kita stres sedikit, langsung sakit. Ya, itu penyakit GERD, asam lambung serta psikosomatis ini ya buat teman-teman ya. Dan pola penyembuhannya itu gampang-gampang susah nih buat teman-teman. Gampang-gampang susah. Di sini penyakit ini sebenarnya akumulasi. Tidak 1-2 hari, tidak 1 bulan, 2 bulan. Penyakit ini akumulasi selama bertahun-tahun ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya bom waktu muncul. Dan untuk penyembuhannya pun sama buat teman-teman semuanya, itu butuh proses. Tidak bisa serta-merta kita langsung selesai atau langsung sembuh, hilang penyakit ini. Kadang-kadang siklusnya bervariasi. Ada yang bisa langsung hilang,
ya. Ada yang butuh waktu prosesnya teman-temannya itu ada itu ya gitu. Dan ada yang hilang tapi nanti muncul kembali buat teman-teman ya gitu. Ya itulah difficult-nya atau sulitnya penyakit GERD psikosomatis ini teman-teman ya. Kenapa saya bilang misalkan kita stres sedikit, kita pusing sedikit, penyakit ini langsung kumat. Itu ya teman-teman ya. Ataupun kita, eee, dulu saya teman-teman ya, yang namanya makan itu jujur jorok sekali. Tapi begitu saya merasakan penyakit ini, saya makan katakanlah asin sedikit saja nih teman-teman ya, luar biasa dampaknya ke kesehatan fisik kita. Entah itu tiba-tiba darah tinggi jadinya muncul, entah itu tiba-tiba kolesterol jadinya naik, itu teman-teman yang saya rasakan dulu ya, pada saat saya diterpa penyakit GERD, asam lambung ini maupun psikosomatis, teman-teman. Jadi kita itu di sini butuh ketelatenan, kesabaran, dan keuletan nih buat teman-teman semuanya. Gitu. Saya yang berusaha menghindar, saya berusaha untuk mencari pengobatannya aja, ibarat kita itu teman-teman ya, kayak main bulu tangkis. Musuh ngasih kok kemana kita harus siap. Musuh ngasih kok kemana kita harus siap. Seperti itu teman-teman ya, yang saya dulu rasakan. Kita merasakan misalkan, rasanya misalkan nih makanan ini asin, ya kita kasih manis. Misalkan kita kemanisan, ya kita kasih eee katakanlah asin sedikit. Ya jadi kita itu di sini butuh ini ya teman-teman ya, butuh penyeimbang dalam pola makan ya maupun pikiran gitu. Nah, kita kupas buat teman-teman semua. Yang dimaksud pola pikir ini teman-teman ya, bukan berarti kita harus tidak memikir, bukan ya. Di sini dibutuhkan itu pola pikir seimbang atau pola pikir yang balance ya. Jadi kita harus mengerti sendiri nih teman-teman. Kita boleh kita katakanlah berpikir, memikirkan masalah A, B, C, D boleh teman-teman. Tapi ingat, jikalau Anda terkena penyakit GERD ini, jangankan Anda itu kondisi dalam keadaan stres. Anda sedangkan memikir sedikit saja kalau orang terkena GERD itu teman-teman ya, sangat tidak enak sekali. Jujur teman-teman ya, punya penyakit asam lambung ini. Jadi sudah Anda ini katakanlah punya penyakit GERD, tidak stres pun Anda sudah mulai nggak enak perasaan, nggak enak sensasi-sensasinya sensasi-sensasinya bermunculan ya gitu ya. Jadi pertama kita sendiri nggak kondisi dalam keadaan stres pun, pikiran banyak pun, kalau kita sedang menderita penyakit GERD atau asam lambung ini, dengan sendirinya kita jujur teman-temannya sudah merasa khawatir. Sudah banyak berdatangan sensasi-sensasi di dalam diri kita. Apalagi ditambah dengan kondisi stres, pikiran yang banyak ya teman-teman. Maka kita boleh memikirkan A sampai Z. Tapi ingat teman-teman, ada batasannya gitu ya. Seperti Anda, mohon maaf, memori 2 giga gitu ya. Anda dimasukin berlebihan, ya mungkin Anda akan jujur, Anda akan mudah sekali terserangnya teman-teman ya. Penyakit GERD ini dikit-dikit kita salah pikir aja kumat. Kita berpikir berlebihan kumat ya teman-teman ya, kambuh lagi ya. Kita berpikir yang aneh-aneh pun kita merasa khawatir, cemas, kambuh lagi, kumat lagi kita ya teman-teman ya. Itulah penyakit-penyakit GERD anxiety psikosomatis ya. Dari masalah penyakit pun ya, kita sendiri sudah mengatur pikir. Tapi entah kenapa penyakit itu datang ke tubuh kita. Gitu. Makan sedikit aja nih salah teman-temannya, kambuh penyakit ini. Itulah teman-temannya uniknya, susahnya yang namanya penyakit GERD atau asam lambung serta anxiety psikosomatis ya teman-temannya. Sangat penyakit ini jujur sangat tidak mengenakan. Jadi di sini buat teman-teman apapun merasakan sensasinya, gejalanya, boleh kita sama-samakan karena pada prinsipnya mungkin penyakitnya seperti itu ya teman-temannya, karena di sini kita didobel dengan penyakit mental, merasa kecemasan dan kekhawatiran atau kepanikan yang luar biasa sehingga kita merasa cemas nih, merasa khawatir akan kondisi kita, seakan-akan kita dalam kondisi yang berbahaya, seakan-akan kita itu dalam kondisi yang tertekan, dia seakan-akan
apa namanya, kita itu selalu berpikir ke masalah M, ya, gitu. Seakan-akan kita tuh pendek umurnya, teman-teman. Kan apa? Jujur, banyak banget penyakit yang ada di dalam diri kita. Itu, ya, teman-teman. Jadi itu sudah mungkin hampir penderita penyakit GERD, anxiety, psikosomatis ini seperti itu. Yang terpenting buat teman-teman yang sedang menjalani penyakit ini, lagi terapi ya teman-temannya, itu pesan saya buat teman-teman semuanya, tetap berusaha. Karena sekali lagi saya ngasih penekanan, penyakit ini kita eh, tidak berpikir stres pun, penyakit GERD, anxiety ini datang atau kambuh. Apalagi dalam kondisi kita stres, luar biasa. Terus berikutnya, penyakit ini kita sudah menjaga pola pikir, ya. Tiba-tiba kita salah makan sedikit nih buat teman-teman. Kolesterol jadi naik, kencang semua nih di sini, di leher, di kepala ya. Kolesterol naik itu teman-teman ya gitu. Terus berikutnya darah tinggi, tiba-tiba datang hipertensi itu, kita itu seperti vertigo, kelayangan teman-teman. Kita merasa cemas, panik. Seakan-akan ya kita jujur mau M ya gitu teman-teman ya. Kita luar biasa cemasnya, kita paniknya, dan itu realita teman-teman. Datang bener, penyakit tersebut ada gitu ya. Jadi penyakit ini jujur melemahkan kondisi tubuh kita. Pada prinsipnya penyakit ini, orang yang menderita penyakit ini seakan-akan penyakit ini membahayakan, betul teman-teman ya. Karena dibarengi dengan rasa cemas. Ya, akhirnya kita panik nih teman-temannya, makanya kita memiliki kecemasan yang luar biasa. Ya, kekhawatiran yang luar biasa, dan timbul kepanikan yang luar biasa. Seakan-akan kita itu eh, dalam kondisi yang berbahaya. Seakan-akan kita itu mau meninggal karena penyakit ini, teman-teman ya. Jadi di sini buat teman-teman, kita itu eh, dibutuhkan kesadaran diri, kita mempasrahkan apapun yang terjadi, sesuatu datang dari Tuhan, ya, dan akan kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu aja teman-teman, pemikiran pertama dulu. Menerima sesuatu yang ada, menerima sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Belajar untuk pasrah ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Terus berikutnya pun tentang masalah eh, makanan ataupun minuman gitu teman-teman ya. Ikuti aturan dokter terhadap sesuatu hal, makanan-makanan yang dipantang. Karena sekali lagi penyakit ini, GERD, anxiety, ya, psikosomatis ini, kita tidak pusing pun, kita tidak stres pun, kita tidak depresi pun, kita tidak tertekan pun pikirannya. Penyakit ini, penyakit GERD ataupun asam lambung ini sangat banyak menimbulkan gejala-gejala sensasi-sensasi atau penyakit-penyakit yang ada, yang datang dalam diri kita ya gitu. Ditambah lagi kita makan salah, minum minuman yang salah, sudah ya teman-teman ya, akan memberikan dampak yang luar biasa. Kalau misalkan Anda merasakan gejala-gejala datang, Anda cari obatnya. Artinya obatnya begini, karena banyak ya teman-teman ya yang menanyakan ke saya Pak atau Bang, saya pusing kelayangan, saya vertigo, itu kenapa? Ya memang teman-teman ya, saya dulu juga sering yang namanya vertigo atau kelayangan itu datang. Seperti tamu, keluar masuk, keluar masuk. Teman-teman harus dilihat dulu nih, dicek dulu yang sudah saya bilang. Coba teman-teman tensi darah dulu. Apakah teman-teman darahnya normal atau enggak? Itu, kalau normal berarti itu murni dari penyakit asam lambung atau GERD maupun psikosomatis. Ya, gitu. Tetapi ada kemungkinannya jikalau teman-teman pola makannya jorok ya, makan sembarangan, ada kemungkinannya juga nih teman-teman ya, hipertensi Anda naik ataupun darah rendah. Gitu. Terus ada juga dari teman-teman yang menanyakan, sama seperti yang dulu saya pernah rasakan, kepala kayak di apa namanya, di tusuk-tusuk sama bolpen atau sama paku ya teman-teman, di sini, di leher itu ya. Terus otot itu kayak kenceng, kayak kaku itu. Saya juga dulu merasakan hal itu teman-teman, kaku
tubuh bagian belakang itu ototnya, teman-teman ya. Kemungkinannya Anda cek juga, barangkali kolesterol sedang naik. Karena Anda sudah memiliki penyakit anxiety alias kecemasan yang berlebihan. Jadi penyakit datang itu bagi Anda itu sangat luar biasa memberikan dampak yang negatif ya, kekhawatirannya itu. Makanya Anda lakukan pemeriksaan dulu nih gitu ke dokter atau ke cek laboratorium gitu. Apa munculnya penyakit ini dari eh, gejala hipertensi kah, dari gejala kolesterol kah, ya teman-temannya, atau dari asam urat gitu ya teman-temannya gitu. Kalau itu normal semua, berarti itu murni dari GERD maupun anxiety psikosomatis gitu. Karena saya pun begitu teman-teman ya, saya berusaha gitu. Saya begitu kambuh, saya cek nih, kok saya vertigo ya? Saya cek, ternyata darah saya naik. Oh, berarti saya kena hipertensi. Saya cari obatnya untuk menyembuhkan hipertensi ini. Gitu itu, teman-teman ya. Jadi di sini itu antara penyakit yang nyata ya sama penyakit, sebenarnya penyakit ini mungkin dulu pada saat kita sehat biasa-biasa saja ya. Mungkin kita vertigo, pusing itu biasa saja teman-teman ya. Sebelum kita terkena penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Begitu sudah terkena penyakit GERD, anxiety psikosomatis ini jadinya luar biasa. Kita pusing, kita vertigo, kram otot ya gitu. Itu luar biasa, jadi panik kitanya. Makanya lakukan dulu pemeriksaan ke dokter. Kalau pemeriksaan ke dokter, Anda normal, berarti Anda fix dari penyakit GERD ataupun anxiety psikosomatis. Gitu teman-teman ya. Itu saja mungkin teman-teman sedikit kisah saya gitu. Buat teman-teman semuanya barangkali bermanfaat. Sekali lagi untuk teman-teman tetap semangat. Insya Allah Anda pasti bisa melewati semuanya karena sekali lagi pengalaman adalah guru yang berharga buat kita semua. Oke, teman-teman, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.